Selamat salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya boleh memimpin ucapan syukur keluarga di perayaan Natal tahun ini. Saya ingin mengajak kita, Ibu Bapak yang hadir, saya akan memimpin perayaan ini dalam tata ibadah Kristenan, dan mari kita kiranya boleh dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita dalam jumpa keluarga besar ini. Mari kita memusatkan hati kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Maka mari kita menenangkan hati, sebab Allah hadir di tengah keluarga kita. Silakan mengambil satu ini sejenak. Saat ini selesai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang hadir menyelamatkan keluarga, menyertai Ibu Bapak, saudara-saudari dan adik-adik sekalian. Mari di dalam ungkapan sukacita ini kita boleh kembali lagi menaikkan pujian kita, sebuah ungkapan gembira. Hai dunia gembiralah, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Sukacita itu kita boleh mengajak semuanya untuk boleh bergembira, dan mari kita lanjutkan lagi ungkapan kegembiraan itu. Kita kembali nyanyikan satu lagu lagi, Ibu Bapak, dari Pulau dan Benua untuk menyanyikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yeah.
ungkapan sukacita kita untuk memuliakan Tuhan, maka saat ini kita akan menyalakan lilin yang nanti akan diwakili oleh beberapa orang dari keluarga. Nanti ketika lilin akan dinyalakan, nanti akan ada ucapan, ungkapan iman, serta permohonan yang mau kita ungkapkan. Jadi ketika lilin pertama akan dinyalakan, nanti saya akan membacakan bagian saya, lalu mengajak kita semua untuk membaca kalimat yang ada di dalam lembar liturgi. Begitu juga nanti perwakilan kedua akan ada ungkapan yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu di dalam palungan tiada yang lain, baik yang pertama saja dulu sambil mempersiapkan untuk setiap perwakilan keluarga. Baik, Ibu Bapak, kita akan menyalakan lilin sambil nanti kita akan membacakan ungkapan iman kita. Lilin pertama saat ini akan dinyalakan oleh anggota tertua dari keluarga kita, eyang kita, yang kita kasihi. Saya persilakan. Ibu Bapak, terang Kristus telah datang ke dunia. Terang itu bercahaya dalam keluarga kita. Saya persilakan ke perwakilan kedua dinyalakan oleh anak kecil. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus hadirlah dalam kehidupan anak-anak kami. Saya persilakan kepada perwakilan. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus hadirlah dalam pergumulan generasi muda kami. Saya persilakan perwakilan. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus hadirlah dalam tanggung jawab orang tua. Mari kita nyanyikan bait kedua dan bait ketiga.
berterima kasih untuk sapaan, kehangatan, ya Allah yang boleh mengumpulkan kami keluarga besar di tempat ini. Dan di dalam mengucapkan ucap syukur Natal keluarga ini, kiranya Engkau boleh terus menolong kami ketika kami saat ini hendak bersama-sama lagi merenungkan akan kitab suci ini. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin membacakan satu ayat bagi kita, terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adik sekalian, saya ingin memulai pertemuan kita dengan satu pertanyaan. Ibu Bapak tahu tempered glass? Tahu ya, anak-anak pemuda tahu ya? Tempered glass itu kan yang biasa lapisan yang dipasang di depan HP itu ya. Sudah pernah berapa kali ganti tempered glass? Banyak kali. Dalam setahun? Wah, mungkin orang tua pusing. Wah, itu kalau anak-anak pegang HP, kebanting, pecah itu. Dan ganti lagi. Tahu pecahnya seperti apa, Ibu Bapak? Apakah pecahnya langsung perang, berhamburan, atau retak-retak kecil gitu? Retak-retak kecil itu. Ternyata tempered glass yang dimaksudkan untuk melindungi layar handphone kita, ternyata juga tidak begitu kuat. Dimaksudkan untuk melindungi, tapi ternyata kalau jatuh dia yang pecah. Mungkin itu fungsinya, supaya dia yang pecah, yang dalam jangan pecah. Nah, saya mulai dengan itu untuk mengajak kita melihat ternyata hidup kita kurang lebih yang mirip-mirip seperti tempered glass itu. Ada orang yang bisa terlihat begitu gagah, kuat, sehat, ketemu dengan siapapun salamnya selalu lebar sumringah gitu ya. Tapi apakah dia akan selalu kuat? Nah, juga. Ada waktunya dia akan merasakan kerapuhan diri. Kalau sudah rapuh, apa yang terjadi? Wah, kadang sudah gelisah. Duh Gusti, tubuh ini kok jadi rasanya kok semakin kurang, nggak seperti yang dulu lagi. Jadi semakin cemas. Semoga dibarengi kekuatan kesehatan. Tapi semakin lama apakah akan semakin baik? Ya, pergumulan setiap orang ya. Yang udah langsung jawab tidak. Tapi senyumnya tetap. Semangat tetap. Hidup memang seperti itu kan Ibu Bapak. Dan bukan cuma orang tua, anak-anak juga demikian. Saya sebagai pendeta sekolah di PPKS juga cukup kurang lebih mengerti lah anak-anak kondisinya. Sekarang sekolah itu dengan tuntutan-tuntutannya, wah itu juga nggak mudah bagi mereka. Mereka pun juga punya masa-masa di mana kerapuhan itu nampak. Namun sayangnya adalah kalau anak-anaknya sudah menunjukkan kerapuhannya, orang tuanya gimana? Oh, langsung jawab semangatnya. Gak peduli. Ya, ternyata semuanya berada di dalam semuanya berada di dalam kerapuhan. Itulah hidup. Dan apa kaitannya dengan Natal, Ibu Bapak? Ketika kita saat ini mengucap syukur di dalam perayaan. Karena ternyata hidup yang rapuh, yang sering kali disangkali orang, yang sering kali tidak diinginkan supaya tubuhnya rapuh, pengennya kuat terus, pengennya sehat terus. Ternyata di dalam kehidupan yang rapuh itu, yang sering kali dijauhi, ternyata Tuhan kita justru berani masuk ke dalam kehidupan yang seperti ini di momen Natal. Bluetooth connected. Ya, itu meyakinkan saya.
ternyata Tuhan kita justru tetap mau masuk ke dalam hidup yang rapuh seperti itu. Ketika orang-orang berlomba-lomba supaya minum obat, supaya dirinya cepat sehat dan cepat kuat karena menyadari terbatasnya diri ini dan tidak pengen berada dalam keadaan seperti itu, ternyata Gusti Allah malah pengen masuk ke Waiting dalam for keadaan connection. seperti itu. Ibu bapak, belum saya dan istri dikaruniakan anak 17 hari kemarin, tepat 17 bulan. Dan sebagai orang tua baru, newbie, wah itu bukan pengalaman yang mudah bagi kami. Karena melihat bagaimana proses dia untuk bertumbuh menjadi seorang manusia. Dan ini, kadang itu udah putus asa, ini gimana gitu. Dan saya coba memahami kira-kira zaman itu, Yusuf dan Maria, ini punya anak pertama, seperti apa? Anak yang terbatas, yang kalau mau makan hanya bisa apa? Nangis. Yang kalau mau buang air, nangis. Belum bisa jalan. Sekarang anak kami sudah bisa jalan, tapi masih terbatas juga. Kadang langkahnya tertatih-tatih, kadang bisa jatuh. Kadang kalau pengen sesuatu, karena masih belum lancar ngomongnya, nunjuk sambil nangis-nangis. Dan saya coba menghayati di momen Natal ini. Kurang lebih ya Tuhan kita, Allah kita yang datang lahir di dalam dunia, menjalani tumbuh kembang sebagai seorang bayi manusia dan bertumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Prosesnya seperti itu kan. Makanya saya paling suka membayangkan malam Natal, Ibu Bapak, kan ceritanya gembala-gembala tengah malam datang kan, lihat bayi itu kan. Saya tanya, kira-kira raut mukanya Yusuf sama Maria gimana? Orang tua yang punya bayi baru lahir, apakah bisa tidur pulas? Apakah tidurnya enak? Terus tengah malam ada orang yang gedor-gedor. Ibu, Pak, permisi, mau lihat bayinya. Wah, saya nggak kebayang itu ekspresi mereka. Tapi disitulah kita bisa melihat sukacita. Karena mereka menyadari bayi yang rapuh ini, bayi yang lemah ini, ternyata adalah Allah sendiri yang hadir ke dalam dunia, mau merasakan kerapuhan. Dan dia hadir untuk menunjukkan seperti yang dikatakan malaikat kepada Yusuf, bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang hadir menyertai, Allah yang ada di tengah-tengah manusia di dalam kerapuhannya. Dia bukan Allah seperti yang kalau teman-teman pemuda mungkin tahu ya, film-film superhero gitu ya, kayak Thor datang gitu ya, Avengers ya, dengan palunya yang sangat besar dan dengan pakaiannya yang sangat wow, ini dewa kayak gitu kan. Allah nggak datang seperti itu dengan segala kemilaunya. Ketika orang-orang melihat bagaimana seringkali datang dengan untuk menunjukkan dirinya dengan status yang ini, Allah datang justru sebagai seorang bayi, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, kata Paulus. Dia hadir sedemikian rupa. Dia hadir bukan menunjukkan kemilaunya, tapi hadir di dalam kerapuhan. Dia hadir bukan untuk menjauhkan manusia umatnya dari dunia yang penuh kelemahan dan kerentanan. Tidak, dia justru masuk di dalam dunia seperti itu dan mengajak umatnya untuk hidup di dalam dunia yang seperti itu dengan tekun. Dia hadir untuk mencari yang lemah, untuk mencari yang seringkali diabaikan oleh orang lain. Kenapa dia melakukan itu semua? Karena dia hadir untuk menunjukkan karya cinta. Dia hadir untuk menunjukkan karya kasihnya yang mau merangkul manusia yang ada di dalam kerapuhan. Maka saya kira begini, Ibu Bapak, di dalam ungkapan syukur keluarga besar, keluarga Bapak Hari Sukirman dan Ibu Sri Sukasmi, dan seluruh keluarga yang hari ini boleh hadir bersama-sama. Ketika kita boleh melihat dan menyadari hidup kita yang rapuh, yang ingin saya bagikan adalah jangan berputus asa. Jangan menyesali hidup ini.
Bahkan jangan sampai mengutuki hidup ini karena ragu. Kenapa? Karena Allah sendiri sampai mau menjalani hidup yang seperti itu untuk menunjukkan karya cinta. Maka jangan putus asa, jangan patah. Tadi dititipi doa, mau dibilang, mau disampaikan ke Bapak dia tanya, enggak apa-apa. Saya paham, tiap orang punya pergumulan yang kadang sukar diungkapkan ke orang lain. Namun jangan sampai pergumulan itu tanda tanya yang terus mengganggu dalam hidup kita, membuat kita enggan untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Karena kita punya Allah yang sampai mau masuk berjalan di dalam kehidupan seperti ini. Dan dia adalah Allah yang juga tetap menunjukkan karya cintanya. Di sini menariknya Ibu Bapak. Matius pasal 1. Kita baca Allah hadir di tengah-tengah umat. Di pasal terakhir Matius 28, apa yang dia katakan sebelum naik ke surga? Aku menyertai kamu hingga kesudahan sana. Berarti dia tetap hadir apa enggak? Tetap hadir menyertai. Maka dalam segala tawa tangis kita, dalam segala pegel linu, capek-capeknya ini, ada Allah yang rangkulan cintanya tetap memeluk kita dengan hangat. Di dalam segala hal yang mungkin sulit untuk kita ungkapkan kepada Mbah, kepada Pak Pendeta, kepada pasangan kita, ada Allah yang tetap bisa mengerti karena dia telah menjalani hidup sebagai manusia dan menunjukkan cintanya yang abadi. Maka selamat terus merayakan Natal bersama-sama keluarga besar di tempat ini. Apalagi tadi mungkin sudah ibadah gandean, saya tahu tadi sudah mulai 6:30 ya Pak ya. Lanjut terus sekarang. Setelah ini masih ada kegiatan lagi? Natal yang kesekian? Gak apa-apa, itu memang momennya. Berkumpul bersama keluarga, terus bersuka cita. Rayakan itu di dalam keraguan kita, rayakan itu di dalam keterbatasan kita, karena kita boleh menyadari ada Allah yang hadir menyelamatkan keluarga kita semua. Maka silakan berikan senyum terbaik ini kepada orang-orang yang hadir di sekitar kita. Sapa mereka tanpa harus segera memaksa mereka juga untuk tersenyum. Seperti tadi malam saya ngomong di gandean, lihat kiri kanan, kalau ada yang belum mau tersenyum, gak apa-apa, kita yang tersenyum. Karena semua sedang berproses di dalam hidupnya. Baik, karena saya tadi dititipi pokok 2 syafaat, saya mohon maaf Ibu Bapak, saya lupa catat. Boleh kasih kita catatannya tadi? Terima kasih. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syukur kita dan juga doa bagi keluarga. Di hadapan-Mu ya Allah yang mencintai kami, kami berterima kasih untuk rangkulan cinta-Mu yang terus memeluk dan menyertai perjalanan hidup kami. Dan saat ini kami juga ingin berdoa bagi keluarga besar ini. Kami berdoa bagi keluarga besar Ibu Sri Sukasni dan Bapak Hari Sukir. Kiranya Engkau boleh terus merangkul keluarga ini. Kami tetap berdoa bagi kesehatan Ibu, Eyang, Oma Buyut yang kami cintai. Tetap kiranya Engkau mengaruniakan sukacita di dalam hati mereka dan memberikan semangat dan harapan masa lalu teguh tertuju padamu. Kami juga berdoa bagi generasi muda di dalam keluarga, para anak, cucu, mantu, di dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam proses studi, pembelajaran yang ada. Kiranya Engkau boleh memberkati, menguatkan, sehingga segala tanggung jawab itu dapat dijalankan dengan baik. Kami juga berdoa ya Allah, terkhusus untuk Ibu Putri Wahyu dan Ibu Anidia Darwi yang saat ini sedang dalam proses akan melahirkan. Kiranya ibu dan anak ini kiranya Kau terus sertai, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, sehingga dalam masa-masa kehamilan ini mereka dapat menjalannya dengan baik, dan ketika hari kelahiran itu tiba, mereka dapat menjalani prosesnya itu dengan sungguh, dan anak yang lahir kiranya Kau juga terus mengaruniakan kesehatan, sehingga dia dapat bertumbuh kembang dengan baik dan hadir membawa sukacita dalam keluarga.
Kami juga tetap berdoa ya Allah untuk keluarga ini. Bagi mereka yang dari luar Pulau Jawa yang akan kembali selesai liburan di Solo. Bagi keluarga yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Girianti, Jatuh Lestari, kiranya Engkau boleh menyertai. Keluarga Deni Anindya yang akan ke Tamiang, Kalimantan Tengah. Keluarga Ibu Nureko Ciptaningsih yang akan ke Cilacap. Dan mereka yang masih akan terus melanjutkan hidupnya juga di Solo. Kiranya dalam naungan cintamu yang Allah, meskipun jarak memisahkan keluarga ini, namun dalam naungan cintamu, mereka semua boleh tetap menemukan kehangatan, boleh tetap menemukan jalinan kasih yang mempererat persekutuan di antara mereka sebagai keluarga. Dan di dalam berbagai hal yang mungkin sulit untuk mereka ungkapkan kepada orang lain, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk mereka temukan jawabannya, kiranya dalam naungan kasih mereka dapat menjalaninya semua itu dengan sungguh dan dapat mendukung pertumbuhan iman mereka untuk pemulihan Allah. Inilah doa-doa kami ya Allah. Kiranya Tuhan juga boleh terus menyertai dan memberkati lingkungan di tempat ini, sehingga situasi yang baik, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga boleh tetap terjaga dan terpelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita mengungkapkan ungkapan sukacita kita untuk boleh menyiarkan karya cipta Allah yang merangkul kita itu semua, yang hadir menyertai kita senantiasa. Kita nyanyikan Hai Siarkan di Gunung, bait 1 hingga bait yang ketiga. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merangkul tangan keluarga kita yang ada di sebelah kita. Boleh memegang tangan mereka, melihat muka mereka dengan senyuman. Senyum, jangan dimarahkan. Ya, sudah mau dirangkul ya boleh gitu. Oh, dicium? Ya silakan diatur sesuai masing-masing. Baik, jika sudah boleh merangkul, memegang tangan keluarganya, maka mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai keluarga besar di tempat ini, di dalam segala musim kehidupan, di dalam segala kerapuhan dan perjalanan hidup kita semua, sekarang dan selamanya. Amin. Sama-sama. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Michael, Pendeta Michael yang telah menyampaikan firman-Nya. Saya mau lihat sekali lagi dong senyumnya dari Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Senyum, wah luar biasa sekali. Semoga senyum ini merupakan senyum yang ikhlas, tulus dari hati ya. Karena dan kita tahu sendiri ya bahwasanya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih, dan senyum merupakan salah satu tanda kasih kita kepada orang lain. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki acara selanjutnya yaitu Ramatama. Saya akan membagikan sedikit informasi. Tadi dari pihak keluarga sudah membagikan liturgi bersama dengan stiker ya. Coba dicek dulu stikernya apakah ada nomornya atau tidak. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum merasa menerima stiker tersebut, bisa angkat tangan, baik dari keluarga maupun tamu undangan. Oke, baik. Sudah semua ya. Ya, dari keluarga juga bisa dibagikan juga. Saya minta tolong keluarga dari Kelvin, bantu Mas Nova. Bantu Mas Nova itu loh. baik sambil menunggu mungkin bisa sambil dibagikan saja untuk snacknya dan konsumsinya kalian. Oh iya. Ya, baik Ibu Bapak, sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat yang mohon kasih, mari bersama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh terus Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga ini ya Allah. Dan di dalam ucap syukur Natal keluarga ini, di dalam jamuan yang telah disiapkan, kiranya Engkau boleh memberkati sehingga dapat menguatkan tubuh kami dan dapat mempererat persekutuan di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah memegang beberapa undian yang dimana isi dari undian ini merupakan nomor-nomor yang tertera di dalam di stiker yang Bapak Ibu telah pegang. Mungkin saya minta tolong pada Mbak Uti terlebih dahulu ya Mbak. Minta tolong ambil 10 dulu Mbak. 10 dulu. Cari tutup dulu Mas. Cara tutup. Jangan request dulu Mbak. Mbak Sati 10. Mbak Sati juga 10. Oke, baik. Minta tolong Mas Oka, Mbak Sati. Baik, boleh ditolong Om Am untuk nomor pertama yang keluar ada nomor berapa? 63. Ada 63. Jadi lewatin dulu. 98. 98. Kemudian 17. Nomor 38 ada. Oke. Nomor 10. Nomor 81.
Kemudian nomor 37. Yang merasa mendapat nomornya bisa langsung maju ke depan ya. Nanti untuk menerima hadiah dari keluarga. Ada? Oh ya. Saya ulang, nomornya nomor 17, nomor 10, nomor 38. Oh ya, nomor 81, nomor 37, nomor 14. Mas, anunya yang sudah ini disobek, yang sudah diambil. Nomor 63. Sudah diambil disobek. 63, nomor 98, nomor 75, nomor 148, sama nomor 130. Kemudian 141 more. Nomor 145, sambil dicek ya Bapak Ibu Saudara untuk nomornya. Nomor 49, nomor 83, nomor berapa? Oh ya, 138. 138 dapat dulu. Dan nomor 107. 107, kemudian nomor 124. Ini bagus. Oke, selanjutnya nomor berapa? 124 ya, dibawa dulu Bapak. Ya, silakan dipilih. Nomor 55. Ibu 55, Bu. Nomor 56. 117. Oh, 55 Bu Kamti. Oh, dapat. Oh ya. Bentar. Kamti. Lima 56. Di mana ada toh, Pak? Di mana? Enggak, itu sekarang baru nih biar buat pembetasan kita potongan ditempel. Nomor 144. Ada enggak? Nomor 117. Welly. 41. Nomor 89. Nomor 11. Nomor 89. Nomor 65. Nomor 126. Nomor 82 dan nomor 92. Saya ulangi, nomor 144, 117, 23, 92. Ini 92 sudah. Nomor 117, nomor 89, nomor 11, nomor 65, 126, nomor 82, nomor 144. Oke, 126 di bawah aja. Nomor 134 dan nomor 89. Silakan bagi Bapak Ibu mungkin dicek lagi nomornya.
Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu 129.